kedua untuk final kualifikasi Indonesia PUBG Mobile Professional League season yang kelima. Pertandingan kedua Oh. Miramar. Wih, dibacain banget ya semua yang ada di layar pokoknya. Tapi yang tentu harus dibaca Pasta, La Cobreria menuju Puerto. Pesawatnya baik-baik ya untuk di dua game ini. Tinggal zonanya agak ekstrim lagi ke kanan atau ke kiri atau justru zona tengah ini yang nanti akan menentukan lagi jalur rotasi, jalur fighting antara ke-16 tim ini yang berlaga di hari ini Pasta. Ya, itu menjadi sebuah apa ya, sebuah pembahasan yang menurutku menarik kalau lu ngebahas garis pesawat yang benar-benar adil dan tidak menyulitkan gitu. Sering kita ngelihat Mhm, kayak mhm. di PMPL, di PMGC, di PMWL pada waktu itu, bahkan dari circle-nya juga banyak yang benar-benar ngebuat bete untuk setiap tim yang bertanding, tapi itu menjadi sebuah keseruan gitu loh. Kalau mungkin dengan garis pesawat yang seperti ini atau nanti circle yang benar-benar enak itu dirasainnya sama player. Tapi tentunya buat kita yang nonton lebih seru kalau misalkan flight path dan juga circle-nya menyulitkan untuk tim yang bertanding. Karena kita bakal ngelihat fight yang seru banget dan mungkin di awal-awal kita bakal melihat sebuah fight di arah Crossdale Valley di mana ada 2 tim yang sudah berbentrokan kalau diperhatikan dari parasut mereka. Satu lagi pas di sekitaran San Martin Hacienda juga ada Oh dua iya satu bener, pun juga tim yang lain. Berarti ini cukup seru ya, padahal Miramar adalah map yang terluas secara daratan, tapi ternyata masih ada pertemuan-pertemuan yang terjadi, tapi lagi dan lagi bisa jadi mereka cari vehicle terus menuju ke arah bagian kota besar atau ya strategi-strategi lain. Karena yang menarik di sini adalah cuma Cero dan Monte tidak menjadi sebuah jamahan pertama, tapi Cruz Deval itu dia. Benar kata Pasta, tetap fight terjadi dan bahkan dari tim PG yang public gang, ter-take down terlebih dulu, ya public gang itu dia. Saya hampir menyebut betul. nama PG yang lain. Karena memang PG di otak gue tuh familiarnya dengan nama yang mungkin sama kita pikirkan bukan dari Betul. public gang yang ada di kualifikasi ini, tapi granat dari seorang fans sudah mulai dilemparkan ke bagian depan namun masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah tim Zeus, namun ada tembakan dari seorang fans yang masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown ke arah tim Zeus. Bertukar posisi kali ini dua pemain Zeus. Ada baris sistem yang begitu bagus untuk mengepres pertahanan dari public gang saat ini. Ya betul sekali, pemain Zeus kali ini udah mempunyai kompon-kompon di bagian tengah dan bahkan ada satu jangkar di bagian belakang. Diuntungkan juga secara kuantitas mereka masih menang walaupun satu player yang ter-take down tadi dari public gang langsung diupayakan revive. Mercy kali ini menjaga, ada Svens di bagian depan dia tapi belum ada sebuah posisi yang terbuka. Jadi masih akan menjadi 4 lawan 4 lagi, stalemate lagi, tapi mereka nggak boleh lama-lama karena 1.300 meter tentu bukan jarak yang dekat ketika kita berbicara sebuah turnamen pasta. Betul, dan tadi ada hal unik dan kalau lo memperhatikan benar-benar drop zone dari setiap tim, ada satu tim yang Mhm. turun di bagian oasis dibilangnya. Kalau Ah, di komunitas ada bagian yang bilang itu atas. area oasis, yang di bagian utara area-area Mhm, baru mhm. ketika ada update di Miramarnya itu ada yang turun. Tadi kalau nggak salah DG. DG yang turun di bagian sana, tapi tiba-tiba pergerakan dari Zeus, satu anggota mereka sudah menjadi CCTV di arah Crossdale Valley. Melihat setiap pergerakan smoke, setiap pergerakan yang nantinya bakal dibuat oleh tim public gang juga karena nih angle yang benar-benar mantap untuk memperhatikan pergerakan dari arah public gang dan itu dia Elder. Sebuah informasi ini diterima langsung dieksekusi menuju ke arah satu pemain dari public gang, satu tumbang tapi tetap masih ada tiga lagi karena tadi yang terkenok masih bisa diselamatkan. Iya, Svens tadi masih ada dalam sebuah pengamatan, tapi ini dia di-end terlebih dahulu oleh Necro dan sebagaimana yang gue sebutkan tadi, seorang Elder di bagian atas jadi jangkar banget, apalagi weapon yang didapatkan dia adalah Mini 14 sangat-sangat possible untuk bermain long range walaupun secara scope belum terlalu mapan. Tapi ini dia dari Public Gang entah mengapa belum ada back off yang coba dilakukan, belum ada upaya pencarian vehicle tapi tetap menunggu. Bad Boy justru bergerak, ini dia Necro, sebuah free shot bisa tembakan. Bad Boy tembakan ke bagian depan, Necro ter-take down dan menjadikan keadaan berimbang. 3-on-3 situation kali ini antara Public Gang dan tim Zeus. Tadi menurut gua gerakan yang terburu-buru dilakukan oleh Zeus karena tidak ada backup dari bagian kanan. Ini justru membalikan keadaan lagi, seimbang lagi. Kita lihat siapa yang akan menjadi penguasa Cruz Deval pada intinya. Yes, kita bisa lihat nanti berarti besok ya Jan ya. Yang bakal menjadi benar-benar penguasa Crossdale Valley siapa karena Miramar untuk hari ini hanya dimainkan satu kali Betul, berarti di betul. setiap harinya hanya satu kali Miramar yang bisa kita pantau.
sama seperti Sunhawk. Dan dengan kondisi yang berimbang kali ini kayaknya semua tim bakal tarik mundur sedikit, tapi Miracle punya angle ke arah Lynx. Akankah Uh, ada tembakan yang bakal dia lontarkan ke arah pemain dari Zeus karena satu persatu informasi sudah eh, masuk dan Miracle melepas angle-nya tidak ingin mengambil sebuah resiko, sepertinya lebih mengutamakan untuk regroup dan mendapatkan placement yang baik di game kali ini karena mereka sudah membuka Irangel tadi dengan placement yang bagus untuk Zeus. betul sekali, bahkan tadi masuk ke arah top 2 ya, hampir mendapatkan WWCD. Tapi yang menarik kali ini adalah gue juga tetap suka pergerakan dari Public Gang karena mereka tahu key building yang ada di bagian Cruise Devil adalah rumah bata 2 di bagian belakang yang memprovide high tier loot. Bagian gereja entah mengapa sekarang ketika berbicara Miramar baik di Impala, baik di Cumacera pun juga di Cruise Devil, ini tidak lagi high tier loot sebagaimana yang biasanya terjadi. Oleh karenanya itu mungkin yang sedang diupayakan oleh Public Gang dan mereka juga masih bisa mencari vehicle ke arah bagian belakang. Zeus juga mengupayakan hal tersebut dan sebagaimana gue katakan, ada motor di sana. Let's see bagaimanakah pergerakan dari Public Gang pun juga Zeus karena 1.500 meter zona juga udah mulai bergerak ke zona yang kedua pasta. Ya, ini malah menurut gua nggak ada yang untung sih, apalagi kalau misalkan mereka nggak punya vehicle gitu, vehicle mereka terbatas, udah pasti mereka bakal Mhm. ribut lagi untuk mendapatkan vehicle. Jadi ini fight yang menurut gua akan cukup panjang gitu antara Public Gang dan juga tim Zeusnya sendiri. Tadi ada motor itu untuk baru satu tim doang. Yang lainnya kayak dari Public Gang mereka belum mendapatkan vehicle sama sekali. Morph bahkan kalau kita berpindah ternyata sudah cukup cepat untuk menuju ke checkpoint yang berikutnya lagi. Ini Yap, Morphnya yap, agak yap. berbeda ya. Checkpoint yang mereka tentukan berbeda karena mungkin dari segi playernya juga jauh berbeda dengan Mor pada masanya dulu. Betul, ada Harvest, Leo juga baru banget dan gue seneng banget udah mulai banyak tim-tim yang memaksimalkan bagian scrapping tengah ini. Ini adalah strategi di PPLC yang biasa dilakukan oleh FaZe Clan, tapi kali ini Jacques udah mulai melakukan pengamatan karena Maruzama. Dua tim yang mempunyai harapan sama, harapan besar yang sangat identik untuk kembali bermain di PMPL. Kingo terkena damage yang cukup besar tapi belum ada knockdown yang bisa diberikan oleh Mor, tapi setidaknya mereka ngamanin kompon ini milik kami. Tapi Kenneth entah mengapa terlalu nekat, menurut gua terlalu nekat, bahkan terlalu open kali ini turun ke arah bagian rumah bata, ditembaki dari bagian kanan dia terus menerus, tapi Stickly belum melakukan Stickly, sebuah what pergerakan. happened, man? Stickly, what happened? Dia AFK doang Stickly di dalam sebuah mobil tapi akhirnya keluar. oke, Ini dia oke. momentum antara Maruzama dan Mor Team kali di pasta. Oke, mungkin hanya Oh, ngebuat greget doang supaya lebih seru kali ya, oh. tapi ada granat dari seorang Stickly ini matang banget, granatnya bakal dilempar untuk jarak dekat dan splash damage masuk. Kenneth kehilangan sedikit darahnya dan Stickly dipaksa untuk mundur ke bagian belakang kembali menuju ke arah sebuah lower ground. Ada lemparan granat dari seorang Spawn dan splash damage yang masuk ke arah seorang Stickly tapi belum mampu untuk menumbangkan anggota dari Morph. Tim lemparan berikutnya juga masih belum mampu, tapi ternyata dari Morph mereka semakin dekat dan semakin menekan karena Maruzama juga melakukan hal yang sama, tapi kontrol yang dilakukan oleh kedua tim ini sama-sama menguntungkan antara high ground dan lower ground dan juga cekungan yang mereka dapatkan sementara ini. Betul, tapi ini Maruzama ganti gameplay banget, mereka agresif banget sekarang untuk melakukan sebuah push, bahkan ada flank dari bagian kanan. Stickly belum menyadari flank ini, kalau berhasil seorang Kingo melakukan flank ini berbahaya banget, tapi dari Maruzama masih mendapatkan gempuran cukup banyak dari Morph Team, dan ini dia Kingo sudah mulai bergerak terus menerus. Stickly udah mulai terpantau, tapi Stickly ternyata melihat justru ini menjadi sebuah kebalikan yang tidak baik bagi Maruzama, bahkan satu player Maruzama ter-take down. Morph menang secara kuantitas, vehicle mereka gunakan untuk melakukan regrouping, dan kalau Maruzama tidak melakukan sebuah regroup yang cepat, ini berbahaya banget karena Kingo tidak pakai vehicle, dia ada di bagian lower ground dan tidak mudah untuk mendekat ke arah teman-temannya nih pasta. Betul, tapi pergerakan dari Mor begitu percaya diri akan ada Wow! granat dari seorang Chill. Satu tumbang dari Mor tim kali ini tidak ada backup yang dilakukan oleh seorang Harvest karena sedang berada di bagian luar dan memainkan pintunya lagi dibuka tutup kali ini dari seorang Chill. Memainkan granat berikutnya dilemparkan ke bagian depan meletup. Tidak mendapatkan korban yang kedua, tapi Stickly low HP mungkin bakal bleeding out namun masih bisa disentuh oleh seorang Harvest, tapi granat berikutnya bakal dilemparkan dan membuat Stickly pulang ke arah lobby. 3 atau bahkan 4 granat yang dimainkan dari seorang Chill benar-benar membuat pertahanan dari Morph hancur kali ini. Korban berikutnya bakal tumbang, double pick, triple pick diamankan dan Morph pulang sudah perjalanan mereka di game yang kedua. Habis chicken, terbitlah Tusun.
I don't know man, gue nggak ngerti apa yang dilakukan Morph tadi. Itu merupakan sebuah repetitif yang membuat mereka benar-benar udah dideteksi oleh Ciel dengan sangat sempurna. Dia tahu ada upaya revive tadi, tidak ada sebuah upaya backup dari bagian luar, tidak ada keluar dari bagian compound ini. Menurut gue tadi gerakan yang sangat-sangat sia-sia dan akhirnya membuat Morph terkena imbas yang sangat-sangat merugikan. Tapi setidaknya Morph memulai hari dengan chicken dinner, jadi poinnya masih cukup besar. Tapi memang Maruzama yang tadi gua katakan Pasta, mengubah gameplay mereka menjadi sangat agresif karena kita tahu di PMPL season kemarin Maruzama cenderung pasif dari gameplaynya, tapi lihat mereka sekarang Ciel benar-benar menjadi sebuah ujung tombak Nate yang berbahaya dari Maruzama. Betul, itu setup granat yang menurut gua on point banget dan timingnya juga bagus banget dan bener-bener bisa mengurung pergerakan dari Morph Team loh. Sorry, dari Maruzamanya. Maruzama seakan-akan kayak emang udah bener-bener digiring, terus tiba-tiba digiring balik lagi sampai akhirnya Morph yang dipulangkan ke arah lobby. Jadi saling menggiring malah jadi blunder sendiri buat Morph Team-nya. Iya betul banget, kalau di awal tadi Maruzama yang tertakedown terlebih dahulu, kemudian ada flank juga tadi yang coba dilakukan oleh Maruzama, tapi ternyata ya itu dia permainan yang sangat baik lah dari Maruzama bisa kita katakan ya, dan membuat mereka bisa memenangkan fight tadi. Namun zona kedua sudah mulai pop out, kali ini ada di bagian tengah adalah sekitar power grid, jadi menguntungkan untuk tim kuda terbang menurut gue karena mereka memang melakukan loot di bagian sana, kemudian juga supply bank juga cukup diuntungkan karena masih cukup tengah. Let's see, karena biasanya kalau kita biasa membahas zona ketiga adalah reduksi circle terbesar, tapi entah mengapa di competitive scene kali ini atau di beberapa waktu terakhir, ini end game-nya mulai nampak di zona keempat. Siapa yang bisa kontrol zona keempat, biasanya yang akan mempunyai posibilitas lebih tinggi untuk mendapatkan kemenangan lah di game tersebut. Kalau menurut lu gimana, Pasta? Yes. Kalau gue lebih ke arah tim yang lebih cepet ngontrol zonanya sih, terlepas dari zona berapapun itu, tapi kalau gue biasa bilang itu zona 3 ke atas. Karena biasanya zona Oke. ketiga ke atas tuh kita baru bisa sedikit memprediksi lebih dalam lagi kira-kira ending circle-nya bakal ke arah mana. Tapi untuk tim yang kontrol zona lebih cepat, menurut gue potensi WW3-nya bakal lebih besar karena ini Miramar cuy. High ground control yang bisa dimainkan tuh banyak banget dan terrain-terrain yang bisa mereka mainkan tuh banyak banget juga. Ada banyak tempat yang bisa dijadikan counter-counternya juga, tapi gue lebih berpendapat untuk tim Wah, yang bisa mengontrol zona lebih cepat dibandingkan tim lain, mereka bakal mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan tim-tim yang lainnya lagi. tapi pas gokil banget DG disiplin banget loh, dia ngelihat Betul, pergerakan Cowboy Roar, tapi nggak ada tembakan yang dilakukan. Karena mereka memang masih berada di luar zona juga, tapi Cowboy Roar, what happened? Mengubah masih jalur ngecek. rotasi mereka untuk Wait, menuju ke arah bagian DG, tapi DG tembak belum nggak ada sih? melakukan tembakan juga. Oh, Wow, ini belum. apa yang terjadi ya? Kedua tim ini benar-benar stabil aja begitu, Pasta. Tapi DG disiplin banget loh, mereka nggak nembrak lagi lah, nggak nembak sama sekali. Ini sebuah kedisiplinan yang bener-bener bagus banget, bahkan dari seorang Okta sudah melihat pergerakan dari pemain Cowboy yang belum ada tembakan juga dari seorang Okta, dengan CAR yang ada di tangannya dia masih belum dilemparkan, masih belum ditembakkan untuk tembakannya ke arah pemain dari tim Cowboy, dengan kekerannya kembali, tapi smoke udah di-pop out, berarti 2 tim ini udah saling tahu berarti. Makanya dari Iya. Cowboy dia nggak langsung buru-buru untuk menuju ke bagian circle, tapi mereka bakal menjaga dan membatasi pergerakan dari DG terlebih dahulu. Ya, dan sebagaimana tadi yang kita bahas sebelumnya, seperti diaminkan oleh para tim, mereka nggak mau untuk lambat mengontrol bagian zona ketiga ke atas, terbukti pergerakannya udah cukup masif. Kita lihat bagaimana MKS, BMW bergerak beriringan, kemudian Zeus dan juga GPX. Dan kalau gue lihat, GPX ini diuntungkan banget karena titik tertinggi di bagian Miramar mereka mainkan semuanya, bahkan Yap, punya Sinon betul. juga di bagian bawah, jadi jangkarnya ada. Tapi yang menarik di bagian barat, ini dari tim Krit sepertinya itu ya, kayak nggak ada gangguan sama sekali, mereka aman banget. Sementara di bagian timur itu numpuk banget Onyx, Evo, Supply Bank, 21, Rebellion, semua di bagian kanan. Bahkan dari Nick, tembakan dari Red Face terus menerus, tapi Nick tidak gentar, terus bergerak. Justru Red Face yang Kenok. tembakan cukup banyak, tapi Kute di tempat lain memberikan knockdown karena Joe Brenki dan langsung melakukan end ke arah satu player Onyx tersebut, Pasta. Iya, tadi gue kira Onyx dikenokin sama EVOS, tapi ternyata ada third party lagi yang join. Ini udah bener-bener chaos banget di area bagian timur. Tadi kalau lo sebutin ada Onyx, ada 21, ada EVOS, ada Supply Bank, bahkan ada kuda terbang juga. Berarti ada 5 tim di jarak yang tidak terlalu jauh. Bahkan kali ini Onyx yang dirugikan karena mereka sudah kehilangan satu anggota mereka, apalagi Jobrenki, sebuah pemain yang tidak mendapatkan kesempatan cukup banyak di season-season sebelumnya. Tapi kali ini bermain dengan maksimal, tapi untuk di game yang lagi kita lihat sekarang, dia dipulangkan di awal-awal. Berarti dia harus bersabar ya. Kurang lebih 30 menit ke depan untuk show off lagi di game berikutnya, Jan.
Betul, tapi ternyata Jobrenki kali ini hampir disusul Nick juga. Karena Nick udah terkena damage yang cukup besar juga dari kuda terbang, tapi masih bisa dengan pengalaman, dengan ketenangannya untuk melakukan sebuah setup. Sementara justru di tempat lain Red Face, korban kedua dari pergerakan yang sama dengan Onyx terpick off, tercut rotasinya oleh Supply Bank. Benar-benar timur yang berdarah, bahkan Red Face meletup di sana oleh Kraibu. Heaven di sini udah mulai berasap juga, tapi mobilnya adalah capital, adalah modal, jadi diamankan terlebih dahulu. Timur ini harusnya udah menjadi catatan semua tim, berbahaya banget karena ramai yang ada di sana Pasta. Itu udah bukan 3 atau 4 tim ya, tapi 5 tim tadi kita hitung. Terus mungkin di tengah perjalanan mereka masuk dalam zona bakal bertambah tim-tim berikutnya lagi. Karena masih ada 15 tim yang bertahan sampai menit ke-15 untuk kali ini. Dan Cowboy yang tadi agak sedikit menghalangi pergerakan dari tim DG. Kali ini mereka sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Bahkan dari seorang Dai, kali ini sudah mendapatkan area di gudang dewanya dan memperhatikan pergerakan dari tim Creed. Ya betul sekali, Creed baru saja mendapatkan sebuah compound, satu knock tadi memang sudah tercipta, tapi lagi dan lagi jarak seperti ini tentu nggak bisa langsung serta-merta melakukan push, oleh karenanya dimainkan momentum. Dan kalau melihat dari pergerakan zona 4, ini shifting ke arah bagian kanan, dan betul saja ada beberapa tim yang udah cukup diuntungkan, dan satu tim yang lagi-lagi berada dalam keuntungan terbesar adalah Zeus. Pergerakan Zeus ini sebuah prediksi zonanya luar biasa banget. Pas di bagian kiri, Creed udah mulai bergerak juga beriringan dengan dunia games, tapi utara benar-benar dijaga ketat oleh tim GPX. Betul, bahkan tadi kalau gua nggak salah lihat ya, dari Zeus dia ngezoning out satu anggota dari GPX yang ngintip ke arah koper mereka. Tapi sepertinya Creed bakal mendapatkan sebuah tamu yang tidak mereka undang, di mana ada DG yang sudah mulai mendekat, tapi cuma Wyvern doang yang terpantau. Kali ini bakal ada granat yang dilemparkan, namun ada tembakan ke arah Ical low HP, tapi granat dari seorang Ical juga berhasil connect dan mendapatkan seorang Wyvern kali ini. Satu sudah berhasil mereka amankan, tapi sepertinya dari DG mereka ingin membalas keadaan karena mereka sudah terknockdown satu anggotanya. Smoke terpop out untuk menyelamatkan rekan yang sedang terknockdown. Kali ini Psycho bakal melemparkan smoke tambahannya lagi, dan Creed yang ada di bagian tengah mereka masih berusaha untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, dan angle-nya terbuka dari bagian lain. Belum pertembakan dari seorang Boboho, masih cukup bersabar untuk memperhatikan area gudang Hejo, di mana di gudang Hejo itu bahkan 2 pemain terlihat oleh Boboho dan belum ada open fire dari Boboho. Ini luar biasa banget, DG sebenarnya bagus banget untuk melakukan sebuah split, ada di bagian belakang satu orang, 3 di bagian depan, tapi lagi dan lagi ini posisi yang tidak bisa dimaksimalkan secara sempurna karena memang gudang ini juga cukup kuat untuk dilindungi dari pemain-pemain Creed sendiri. Dan kita lihat pergerakan Creed masih berdansa di bagian gudang, ada beberapa off angle yang harus segera diantisipasi karena DG ini berbahaya banget. Dan lu lihat juga pas ya, berarti kita sama-sama kali ini ada beberapa molly juga yang coba dilemparkan, tapi pergerakan tim lain juga udah mulai masuk dalam zona Pasta. Betul sekali. Bahkan dari Cowboy yang tadi sudah bertemu dengan DG, kali ini bertemu lagi, tapi sepertinya dari DG cuek bebek dengan apa yang ada di belakang mereka. Bunyi-bunyian vehicle bakal dicuekin karena mereka lagi fokus bener-bener untuk melawan Creed yang ada di depan mata mereka. Tapi gua salut banget sama Boboho yang bener-bener disiplin banget, gak langsung memberikan tembakan dan memberikan backup karena teman yang ada di bagian depan untuk memberikan backstep yang maksimal ke arah tim Creed. Yap, kita masih melihat sekarang ada sebuah need utility kembali lagi dilontarkan, dan kita ketahui bersama perang antar kompon seperti ini justru sebagaimana pembahasan Pasta di game pertama nggak boleh untuk open badan terlalu banyak. Utility adalah kunci. Kali ini aimbot kembali lagi mengcook need-nya, coba lempar ke depan, tapi pemain DG justru ada di bagian kanan, jadi agak sulit tentunya untuk bisa terpick dengan need yang dilemparkannya di tempat lain. Dari PG Public Gang satu persatu udah mulai tumbang juga, berarti benar-benar banyak sekali rotasi yang coba dibangun oleh masing-masing tim. Tapi lagi dan lagi zona 4 sudah mulai sedikit tempat yang bisa dimainkan, bahkan tempat lain. EVOS, what? EVOS pulang ke lobby dengan penjagaan Maruzama dengan sangat baik Pasta. Betul, itu kayak ke sandwich deh. Tadi kalau nggak salah nggak cuma Maruzama yang memporak-porandakan EVOS, tapi ada tim lain juga yang berhasil mengganggu Ya, pergerakan Supply dari Bank. EVOS yang membuat EVOS akhirnya dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan kali ini Supply Bank juga mendapatkan sebuah lawan yang cukup tangguh, di mana Okiozora ada di barisan paling depan. Kraibo bakal menahan seorang diri untuk 3 pemain dari Rebellion, di mana Gio juga bisa melihat dari bagian atas dari arah rooftop. Granat dilemparkan akan meletup, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya karena pemain dari Supply Bank, karena Supply Bank masih berada di area yang cukup aman. Tapi Rosemary, sebuah granat balasan yang membuat satu anggota dari Supply Bank tumbang. Sorry, dari Rebellion tumbang. Bakal bergerak ke arah yang lain lagi, di mana ada pemain yang menjaga di bagian rooftop. Semua setup dari Rebellion ada di bagian rooftop. Tapi Kraibo mendapatkan korban yang kedua. Satu persatu sudah mulai tumbang. Bakal menjadi korban berikutnya lagi. Oke, Ozora sudah mulai terspot ada di bagian rooftop juga. Matoy dan juga teman-teman Supply Bank yang lainnya nggak gentar untuk memperhatikan pergerakan dari arah Rebellion. Kali ini Treadnought kembali terjadi. Gio-nya berhasil diselamatkan, tapi satu anggota dari
Rebellion yang lainnya kembali ditumbangkan. Hanya tinggal Matoy Jan yang butuh untuk healing karena masih ada upaya penyelamatan dari seorang pilot yang bakal dilakukan juga. Dan Sukidin masih berdan sebagai tengah kompol ini. Yap, 2-on-1 dan Tumbang? dengan supply bank tumbang diratakan dengan permainan Rebellion. Rebellion dari awal memang punya keuntungan dengan bermain di bagian atap-atap dari compound ini, tapi tadi sempat dibaliskan dengan cukup baik dari supply bank dengan nit yang digunakan, tapi momentumnya tetap bisa dimaksimalkan Rebellion dengan cara melakukan revive dan healing satu sama lain. Tapi satu momen yang tadi gue lihat bagus banget dari Rebellion adalah tukar-menukar dari player, tapi baru sama tabrak langsung dari bagian kiri bawah, ditembaki oleh NCB, tembaki oleh Zeus, udah terbang juga menembaki, Maruzama nekat banget masuk dari sana Pasta. Gila, itu rotasinya like a boss, dan akhirnya satu pemain mereka tumbang, bahkan dua pemain mereka tumbang, kali ini tiga tumbang. Sudah knockdown satu persatu, tapi Maruzama masih bisa bertahan dengan dua pemain mereka saat ini. Di bagian lain BMW juga sudah bisa memperandakan formasi dari kuda terbang. Ada yang dipulangkan ke bagian lobby, tapi dari kuda terbang mereka masih melanjutkan fight. Mereka bertemu dengan tim Rebellion di bagian bawah. Gio pun tumbang. Rebellion berhasil digugurkan oleh kuda terbang, dan saat ini 11 tim tersisa dengan 32 orang yang masih bermain. Betul banget, tapi kuda terbang tentu tidak akan mudah untuk masuk karena ada Onyx yang menjaga di bagian depan. Leon bahkan sempat terspot sedikit. Di tempat lain Maruzama juga ternyata masih ada Spawn V yang masih bertahan dalam zona. Leon mendengar ada pergerakan tim lain, tapi tabrakan diberikan oleh Boboho ke arah satu knockdown player. Ingin mencoba melakukan sebuah finish tapi belum berhasil. Boboho akhirnya berhasil untuk mendapatkannya. 5 elimination sudah dikumpulkan, namun lihat banyaknya open field, tidak banyak compound. Bahkan MKS juga tersisih dari game kali ini. Kuda terbang pun pulang ke lobby. Negi dari bagian belakang, Okta terus menembakkan bagian bawah. Water takedown luar biasa. Permainan dari Okta, bahkan ini crossfire. Setidaknya Boboho tidak akan terbackstep dari tim TN Cowboy Roar. Luar biasa permainan DG kali ini Pasta. Men, Okta bisa dibilang menjadi MVP untuk DG kali ini karena berhasil menyelamatkan posisi dari seorang Boboho. Bahkan satu anggota dari tim Cowboy gak bakal punya ruang gerak yang terlalu banyak. Dan di bagian lain dari public yang juga sudah dipulangin karena lobby. Dan Boboho dengan supresornya tidak terdeteksi, menambah pundi-pundi elimination untuk dunia games. 7 elimination dan 6 tim tersisa di menit ke-21. Betul sekali, tapi ini dia Boboho dengan smoke yang sudah dikeluarkan akan melakukan sebuah setup terlebih dahulu karena butuh untuk melakukan full healing. Dan lihat Pasta, GPX ini benar-benar diuntungkan. Sinon jangkar di bagian lower ground, di bagian atas ada Heaven dan juga KP, bahkan 2-1 dalam perjalanannya. Chisun take down, revive harus segera dilakukan, sementara Zeus yang tadi diuntungkan kompon harus bergerak juga, pun juga BMW dan juga Onyx dari bagian tenggara. Tiga tim ini akan bergerak dalam waktu yang tidak terlalu mepet antar keduanya. Ada yang mendekat. Mercy bahkan keluar dari arah play zone karena agak sedikit offset pergerakan yang ada spray dari 3 pemain BMW dan tumbang satu pemain dari tim Zeus. Mercy tumbang, namun trade knock mereka alami, dan kali ini Flux yang akan berupaya menyelamatkan satu rekan dia. Tapi ada through the smoke dari Kopinli untuk mendapatkan sebuah knockdown lagi, namun masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya. Tapi sepertinya dari BMW mereka bakal tryhard untuk masuk ke dalam zona, mengitari barisan sebelah kiri karena tidak dijaga oleh pemain dari GPX. Sinon sudah mulai terspot, ada smoke yang di pop out oleh seorang Elder yang menjadi 2 pemain terakhir dari Zeus saat ini. Ya, ini luar biasa banget dari BMW bisa masuk, walaupun satu orang tadi harus dipulangkan ke lobby karena memang itu menjadi sebuah sacrifice. Setidaknya 2 orang bisa masuk, sementara Zeus sekarang yang paling lambat untuk masuk udah menjadi pengamatan sempurna bagi GPX. Dan bahkan demi tembakan diberikan bahkan FJ dari 21 yang dapatkan pemain dari Zeus. Sementara KP diberikan tugas besar untuk menjaga pergerakan BMW, dan GPX benar-benar sebuah angle dia jaga. Elder nggak bisa bergerak, Lynx coba fight dengan FJ, tapi keduanya masih berada di bagian luar zona kali ini Pasta. Betul, yang tadi gue kira GPX nggak bakal ada yang nge-backstep, tapi ternyata BMW berhasil mendapatkan area belakang dari GPX. Jadi bisa aja memberikan backstep, tapi KP dong. Dengan ketelitian dan juga pendengaran yang bagus, langsung mengamankan area high ground-nya supaya GPX gak ke-backstep oleh tim BMW. Dan dari angle-nya KP harusnya dia bisa mendapatkan 2 anggota dari BMW. Akankah ada tembakan dari seorang KP kali ini karena Flux juga langsung naik ke bagian atas, agak sedikit tertutup, tapi sepertinya bakal langsung terspot oleh elimination feed, di mana kali ini Zeus dipulangkan karena lobby tinggal 2 tim tersisa antara GPX dan juga tim BMW.
Yap, Copin Lee dan Flux menjadi last two man standing dari BMW. Gap X masih berada di bagian atas. KP lagi dan lagi menjadi penjaga Guardian, tapi Guardian yang tidak baik tentunya untuk BMW. Nit Oh. sedang di-cook lagi, lempar ke arah bagian bawah, cukup matang meletup di sana. Tidak memberikan sebuah knockdown, bahkan damage pun tidak, karena BMW, Copin Lee dan Flux pintar sekali untuk memainkan cekungan itu. Tapi untuk berapa lama? Karena zona terus mendorong dan sebentar lagi akan berhadapan dengan Heaven pun juga Sinon yang sudah clearing area di bagian bawah. Betul, dan circle juga tertuju karena dua pemain dari GPX ini mungkin KP yang bakal menjadi sebuah informan, tapi ada tembakan dari seorang Flux karena dua pemain dari GPX. Kalau gue jadi GPX, gue nggak bakal try hard untuk fight ini. Gue bakal ya udah sabar aja di dalam zona karena zona udah menguntungkan ke arah tim Oh, GPX sendiri. Tapi granat oh, dari KP berhasil mendapatkan seorang Flux. Last man standing ini akan membuat KP lebih percaya diri. Ada tembakan dari GPX dan winner chicken dinner diamankan oleh GPX di game yang kedua untuk di Miramar kali ini. Yap, datang dengan dua player XPMPL bermain sangat luar biasa. Kemarin juga finish dengan posisi yang cukup baik di bagian qualifier. Bermain yang on point, high ground control yang luar biasa terutama KP. Bagaimana tadi pengamatan Nate-nya, bagaimana kepercayaan dirinya untuk melakukan fight karena bagian bawah. Winner chicken dinner yang manis. Tapi dengan game kedua ini berakhir, makin nampak ada persaingan yang cukup besar. Bahkan sang empunya WCD sebelumnya tertakedown terlebih dahulu. Poin ini sangat dinamis, Pasta. Betul, karena Morp yang mendapatkan WBCD mereka pulang di awal-awal ini harusnya bakal membuat leaderboard semakin memanas. Tapi sebelum kita melihat leaderboardnya, kita bakal melihat terlebih dahulu apa aja rangkuman yang sudah disediakan oleh admin kita untuk hal-hal seru yang terjadi di Miramar game kedua